Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kami limpahkan dan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan perkenalan dari kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, yaitu Sabrina Farahi Yandi Anggraini dengan NIM 2152296, dan teman saya Salwa Rahma dengan NIM 215222322, dan teman saya Salwa Dadatul Aisy dengan NIM 215222319. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas dari Islam Rahmatul lil Alamin. Istilah teknik sering dihubungkan dengan teknologi. Ilmu teknik dalam bahasa Inggris yaitu engineering yang merupakan ilmu merekayasa. Nah, objek yang kita rekayasa itu sangat beragam dan sangat banyak. Maka dari itu, program studi keteknikan itu sangat beragam juga. Salah satu program studi keteknikan adalah teknik industri. Teknik industri jika diartikan kata per kata artinya adalah ilmu untuk merekayasa atau merekonstruksi industri. Arti tersebut tidaklah salah, tapi belum mencakup arti dari teknik industri yang sebenarnya. Menurut IIE atau Institute of Industrial Engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated system of people, material, information, equipment, and energy. It draws upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social science together with the principles and method of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the result to be obtained for such system. Nah, bagaimana peran teknik industri dalam Islam? Dalam teknik industri, kita mengenal yang dinamakan optimisasi. Nah, seorang industrial engineering harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sistem, baik itu dari biayanya, produksinya, dan lain-lainnya. Cara untuk mengoptimalkan ini banyak sekali. Salah satunya adalah menurunkan biaya, mengoptimalkan produksi, dan meningkatkan suatu sistem. Contohnya, dalam mempelajari teknik industri, kita mengenal yang dinamakan Lean Manufacturing. Lean Manufacturing merupakan filosofi yang dikembangkan oleh Toyota dalam Toyota Production System. Dalam hal ini, Lean Manufacturing dalam Toyota Production System berfokus kepada pengurangan pemborosan yang sering kita kenal dengan 7 Waste. 7 Waste adalah jenis-jenis pemborosan yang terjadi di dalam proses manufaktur ataupun jasa, yakni transportasi, inventory, gerakan, menunggu, proses yang berlebihan, produksi yang berlebihan, dan barang yang rusak. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teamwood atau transportation, inventory, motion, waiting, overprocessing, dan overproduction defect. Contoh lainnya adalah sebuah pengusaha ingin mendirikan sebuah pabrik semen di sebuah kota. Tetapi ada sebuah pertimbangan besar sebelum pabrik semen itu didirikan, yaitu lokasi bahan bakunya berupa batu kapur berada di pedalaman yang cukup jauh dari kota. Jika pengusaha itu tetap mendirikan pabrik di kota, maka akan muncul biaya lain seperti biaya transportasi dan sebagainya. Sedangkan jika pabrik itu malah akan didirikan di pedalaman, tentu saja pendistribusian ke konsumen atau ke toko-toko juga akan semakin sulit karena kebanyakan dari konsumen berada di kota. Nah, masalah di atas haruslah dianalisis dengan hati-hati, karena salah membuat keputusan akan membuat kerugian dan memunculkan biaya yang semestinya bisa ditiadakan. Biaya-biaya inilah yang dalam Islam dikenal dengan kata mubazir ataupun boros. Padahal Allah sendiri menerangkan dalam Al-Quran, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Al-Isra ayat 26-27. Peminimalan pemborosan inilah yang menjadi salah satu kajian dari mahasiswa teknik industri. Beberapa mata kuliah yang mendukung dalam proses ini adalah perancangan tata letak fasilitas atau PTLF, optimisasi, analisis estimasi biaya,
Production Planning and Inventory Control atau PPIC, Operational Research, pemilihan bahan dan proses manufaktur, Supply Chain Management, dan yang lainnya. Dalam masalah di atas, tentu pertama sekali yang kita lakukan adalah melakukan analisis kelayakan terhadap industri pabrik semen tersebut. Apakah layak dan menguntungkan atau malah merugikan? Jika layak, maka tahap selanjutnya kita akan menentukan lokasi terbaik dari pabrik tersebut berdasarkan aliran rantai pasok. Simulasi dan semacamnya baru kemudian dilakukan perancangan tata letak pabrik. Hal di atas adalah gambaran singkat proses yang dilakukan sehingga akan terhindar dari pemborosan biaya-biaya yang seharusnya dapat ditiadakan. Bisa dibayangkan, jika pemborosan biaya tersebut muncul setiap hari selama bertahun-tahun, pabrik tersebut berjalan maka dapat dihitung berapa banyak uang yang telah disia-siakan. Jadi, setiap keputusan yang akan kita buat harus berdasarkan pemahaman dan ilmu yang sesuai. Tetapi, hal yang terpenting adalah pemahaman terhadap ilmu dunia harus dibarengi dengan pemahaman serta kecintaan pada ilmu untuk akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.